Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita membahas mengenai soal ujian sekolah matematika. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah bahas sampai nomor 16, nah di video kali ini kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang pertama di sini kita akan coba membahas nomor 17 dengan diketahui bahwa terdapat garis K melalui min 12,0 dan tegak lurus dengan garis G. Kemudian koordinat titik potong garis K dengan sumbu Y. Oke, berarti langkah pertama kita harus mengetahui dulu persamaan garis K, di mana untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, itu kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Nah, sekarang perhatikan, ini merupakan X1-nya, ini Y1-nya. Nah, karena M-nya itu belum ada, M itu adalah gradien, jadi kita harus cari terlebih dahulu gradiennya. Di mana untuk gradien garis G, di sini kan garis G itu melewati titik 0, min 9, di sini min 12,0. Maka cara menentukan gradien yang melalui dua titik yaitu rumusnya Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Nah, sekarang kita misal ini X1-nya, ini Y1-nya, maka ini X2, yang ini Y2. Sehingga kita peroleh bahwa Y2-nya itu adalah 0, kemudian dikurangi dengan Y1-nya itu adalah min 9, kemudian dibagi dengan X2-nya itu adalah min 12, kemudian dikurangi dengan 0. Sehingga ini hasilnya adalah 9 dibagi dengan min 12. Atau kita sederhanakan, dia menjadi min 3/4. Nah, karena ini itu gradien garis G, sedangkan kita itu membutuhkan gradien garis K, maka gimana? Karena garis G dan juga garis K itu tegak lurus, maka gradien garis K itu dia sama dengan 1 per gradien garis G dengan negatif. Artinya, jika gradien garis G-nya itu adalah min 3/4, maka gradien K-nya, cara mencarinya yaitu tinggal kita balik, kemudian kita negatifkan. Sehingga gradien garis K-nya itu adalah 4/3. Nah, setelah kita bisa menentukan nilai gradiennya, kemudian tinggal kita substitusikan saja ke persamaan garisnya. Yaitu Y min Y1-nya itu adalah 0, kemudian ini sama dengan M-nya, gradien itu adalah 4/3, kemudian dikalikan dengan X, kemudian X1-nya itu adalah min 12, berarti min 12 menjadi plus 12. Sehingga ini kita kalikan silang menjadi 3Y sama dengan 4X ditambah dengan 48. Sehingga karena di sini yang ditanyakan itu adalah titik potong dengan sumbu Y, artinya jika titik potong dengan sumbu Y itu nilai X-nya dia sama dengan 0. Jadi saya tuliskan sebelah sini, X-nya dia sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 3Y itu sama dengan 4 kali 0 ditambah dengan 48. Sehingga 3Y dia sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi dengan 3, yaitu dia sama dengan 16. Jadi, koordinat titik potong garis K dengan sumbu Y itu adalah 0,16. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 18.
Untuk soal nomor 18 diketahui bahwa tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Kemudian jumlah roda seluruh kendaraan yang diparkir itu adalah 216. Kemudian jika tarif parkir motor itu adalah 1000 dan mobil itu adalah 2000, maka pendapatan tukang parkir saat itu adalah, oke, langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan banyaknya sepeda motor itu kita simbolkan dengan X, kemudian mobil itu kita simbolkan dengan Y. Maka bisa kita tuliskan karena di tempat parkir itu terdiri dari 90 kendaraan, artinya X ditambah Y itu sama dengan 90. Kemudian jumlah roda, sekarang rata-rata roda mobil itu dia beroda 4, makanya 4x ditambah, sedangkan jika motor rata-rata itu memiliki roda 2, maka ditambah 2y itu sama dengan 216. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi. Kita akan eliminasi apa? Kita misalkan akan mengeliminasi y-nya. Maka yang atas kita kali 2, yang bawah itu kita kali 1. Sehingga yang atas persamaannya menjadi 2x ditambah dengan 2y itu sama dengan 180. Sedangkan untuk yang bawah itu tetap jadi 4x plus 2y dia sama dengan 216. Nah, kemudian kita kurangi nih. Berarti 2x dikurangi 4x dia minus 2x. Kemudian 2y dikurangi 2y itu adalah 0. Kemudian 180 dikurangi dengan 216 itu adalah min 36. Sehingga kita peroleh bahwa x-nya itu sama dengan min 36 dibagi dengan min 2. Yaitu dia sama dengan 18. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya, sekarang kita menentukan nilai y-nya. Jadi diketahui bahwa x plus y dia kan sama dengan 90. X-nya berapa? X-nya 18, maka 18 plus y dia sama dengan 90. Maka y-nya itu sama dengan 90 dikurangi 18, yaitu sama dengan 72. Nah, setelah kita menentukan nilai x dan y-nya, sekarang x-nya itu ada 18, maka dia 18x. Artinya x itu tadi motor dan biaya parkir motor itu 1000. Maka 18 kita kalikan dengan 1000. Maka sama dengan 18.000. Sedangkan untuk tarif mobil itu 2000. Mobilnya itu adalah 72, maka 72Y. Maka 72 dikalikan dengan 2000. Sehingga kita peroleh ini adalah 0, 0, 0, kemudian ini 4, kemudian 7 kali 2 itu adalah 14. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Ini menjadi 0, 0, 0, kemudian ini adalah 12, ini 6, ini 1. Berarti jumlah pendapatan tukang parkir itu adalah 162.000. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Di sini untuk soal nomor 19, kita disuruh menentukan luas bangun di atas. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini ada luas segitiga dan juga ada luas trapesium. Nah, segitiganya ini ada tanda nih. Tanda apa dia? Dia tanda bahwa sisinya itu adalah sama panjang. Maka ini juga panjangnya 13 cm. Ini juga 13 cm. Nah, sekarang untuk menentukan luas segitiga, kita butuh tingginya. Tingginya itu dari sini ke sini nih. Oke, ini berapa nih? Oke. Cara mencarinya, karena dari sini ke sini itu adalah 24, maka setengahnya itu dia adalah 12. Maka 12, 13, ini berapa? Berarti ini adalah 5. Triple Pitagoras ya. Jadi 5, 12, 13. Kemudian sisi yang ini
Ini berarti panjang sisi yang sebelah sini itu tinggal kita jumlahkan. 13 tambah 5, yaitu dia sama dengan 18. Sedangkan untuk tinggi trapesiumnya dia adalah 12. Kenapa? Karena sama dengan ini nih. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita cari luasnya masing-masing. Jadi kita cari dulu luas segitiganya. Luas segitiga itu adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Maka menjadi setengah, panjang alasnya itu adalah 24, kemudian tingginya itu adalah 5. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, ini menjadi 12, kemudian 12 kali 5 itu sama dengan 60. Kemudian kita cari juga luas trapesiumnya. Nah, luas trapesium itu bagaimana? Luas trapesium itu rumusnya yaitu setengah dikalikan dengan jumlah sisi sejajar. Misal sisi sejajarnya itu adalah A dan juga B, panjang sisinya, kemudian dikalikan dengan tinggi. Sehingga ini menjadi setengah, sisi sejajarnya panjangnya berapa? Panjangnya itu ini 12, kemudian yang ini 18. Jadi, maaf, 13 tambah 18. Kemudian tingginya itu adalah 12. Sehingga ini kita sederhanakan, 12 sama 2 ini menjadi 6. Kemudian 13 ditambah dengan 18 itu adalah 31 kali 6. 31 kali 6 itu hasilnya adalah 186. Maka luas totalnya itu tinggal kita jumlahkan, yaitu 60 ditambah dengan 186. Sehingga ini menjadi 6, ini menjadi 14, ini menjadi 2. Berarti luas bangun di atas itu adalah 246 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 20 di sini ditanyakan berapa nilai X-nya. Berarti untuk menentukan nilai X, kita perlu menentukan nilai P terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan yang 50 derajat dengan 2P plus 20 derajat. Nah, karena di sini ada dua buah garis yang sejajar, maka jika di sini 2P plus 20, di sini juga 2P plus 20 derajat. Kenapa? Karena ini itu dia merupakan sudut sehadap, maka besar sudutnya sama. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini merupakan apa? Sudut berpelurus, di mana sudut berpelurus itu ketika kita jumlahkan hasilnya itu sama dengan 180. Maka kita tuliskan ketika 50 derajat ditambah dengan 2P, kemudian ditambah dengan 20 derajat, dia harus sama dengan 180. Berarti 2P 50 tambah 20 yaitu 70 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Sehingga 2P itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat. Sehingga 2P itu sama dengan 110. Artinya P itu dia sama dengan 110 dibagi dengan 2, yaitu 55. Kemudian kita perhatikan sudut X dengan sudut 3P dia juga membentuk sudut berpelurus. Artinya jika kita jumlahkan X tambah 3P dia itu sama dengan 180 derajat. Maka karena kita akan menentukan nilai X, maka X itu dia sama dengan 180 dikurangi dengan 3P, di mana P-nya itu tadi 55. Maka ini menjadi 180 derajat dikurangi 3 dikali 55, yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi 3 kali 55 itu berapa? 3 kali 55 itu adalah 165. Sehingga hasilnya itu adalah 15 derajat. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Kita lanjut pembahasan kita ke soal nomor 21. Nah, di sini
Untuk soal nomor 21, kita disuruh menentukan keliling daerah yang diarsir. Artinya, jika keliling, kita cukup menjumlahkan sisi sebelah sini, 20, kemudian ditambah dengan 14, kemudian sisi ini adalah 20, kemudian kita jumlahkan juga dengan ini nih. Ini berbentuk apa? Berbentuk setengah lingkaran. Dengan jari-jarinya berapa? Karena ini panjangnya 14, maka ini juga 14. Maka jari-jarinya itu adalah 7 cm. Maka panjang dari sini sampai sini nih, yang melengkung ini, dia adalah setengah dari keliling lingkaran. Jadi kita cari dulu setengah dari keliling lingkarannya. Ini sama dengan berarti setengah keliling lingkaran itu bagaimana? Keliling lingkaran itu adalah 2 pi r. Nah, tinggal kita masukkan aja. Berarti setengah kalikan dengan 2, dikalikan pi-nya itu adalah 22/7, kemudian dikali r-nya itu adalah 7. Sehingga ini kita sederhanakan. Ini juga kita peroleh keliling setengah lingkarannya itu adalah 22. Maka dapat kita simpulkan keliling daerah yang diarsir itu sama dengan 20, kemudian ditambah dengan 14, kemudian ditambah dengan 20 lagi di sini, karena sisi ini dengan sisi ini itu sama panjang, kemudian ditambah dengan setengah kelilingnya lingkaran, yaitu 22. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 76. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada video kali ini. Jadi kita akan lanjutkan video untuk pembahasan nomor-nomor yang lainnya. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.